Di awal tahun 90-an adalah masa-masa terkelam bagi industri perfilman di Indonesia. Tapi pada era ini sekaligus menjadi masa keemasan untuk film-film panas. Sebagian besar film yang beredar dan diproduksi saat itu adalah film-film yang bernuansa vulgar dan juga erotis. Walaupun menuai banyak kritikan, film-film tersebut masih diproduksi secara bebas karena belum adanya kebijakan sensor seperti yang sudah ada saat ini. Promosi melalui poster-poster yang bernuansa vulgar mudah saja ditemui di mana-mana pada waktu itu. Poster-poster itu menampilkan pose sensual para aktris dengan kostum yang minim. Poster-poster ini terpampang terang-terangan di gedung-gedung bioskop kelas bawah dan bisa diakses oleh siapa saja, termasuk oleh anak-anak. Tidak hanya poster filmnya saja yang menampilkan pose sensual, namun judul dari film-film tersebut juga menggunakan judul yang dinilai terlalu erotis. Nah, sahabat jadulers, berikut Total Jadul akan merangkum 7 film panas yang sempat beredar di tahun 90-an. Kenikmatan Tabu merupakan film yang mencerminkan tren perfilman Indonesia di era 90-an, di mana tema-tema dewasa dan sensualitas sering diangkat untuk menarik perhatian penonton. Kenikmatan Tabu adalah salah satu film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 1994. Film ini menampilkan Kiki Fatmala sebagai Rita, seorang wanita yang terlibat dalam kisah cinta dan balas dendam yang kompleks. Kenikmatan Tabu dikenal sebagai salah satu film yang menonjolkan unsur sensualitas. Meskipun memiliki alur cerita yang kompleks tentang cinta dan balas dendam, film ini juga banyak menampilkan adegan-adegan panas yang dianggap mengganggu alur cerita utama. Beberapa kritikus menilai bahwa adegan-adegan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap benang merah konflik dan lebih menekankan pada eksploitasi sensualitas. Selain Kiki Fatmala, film ini juga dibintangi oleh Inneke Koesherawati dan Teguh Yulianto. Secara konsep, film Birahi Perempuan Halus adalah film horor dengan sisipan adegan-adegan dewasa yang cukup berani. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih hantu bernama Donna dan Rico yang harus meminum darah perawan setiap malam bulan purnama supaya mereka bisa menampakkan diri sebagai manusia. Semua berjalan lancar sampai suatu ketika mereka gagal mendapatkan darah selama 3 purnama berturut-turut. Donna pun mendesak Rico untuk menyerahkan pacar manusianya yang bernama Angel sebagai korban. Namun, Angel berhasil melarikan diri. Film ini dirilis pada tahun 1997. Film ini dibintangi oleh Vera Agustina, Cepi Chandra, dan Indah Febrisa. Film Gairah yang Nakal adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 1993. Gairah yang Nakal merupakan bagian dari tren film erotis Indonesia di tahun 90-an, di mana unsur seksualitas menjadi daya tarik utama untuk menarik penonton. Kisah film ini berpusat pada Lisa yang diperankan oleh Kiki Fatmala, seorang sekretaris cantik yang ambisius dan bekerja untuk direkturnya yang bernama Budi Warsito yang diperankan oleh Reynaldi. Lisa menjalin hubungan gelap dengan Budi yang sebenarnya sudah memiliki istri yang bernama Lisa yang diperankan oleh Inneke Koesherawati dengan tujuan untuk menguras harta kekayaannya. Film ini menampilkan sejumlah bintang terkenal di era 90-an seperti Kiki Fatmala, Inneke Koesherawati, dan Reynaldi.
Bebas Bercinta termasuk dalam deretan film Indonesia era 90-an yang dikenal dengan adegan-adegan dewasa. Film ini sering disebut dalam daftar film semi Indonesia jadul yang menampilkan banyak adegan panas. Dengan durasi sekitar 83 menit, film ini menggambarkan kisah cinta segitiga yang penuh intrik dan pengkhianatan. Menyajikan adegan panas di awal film, Bebas Bercinta menceritakan pernikahan kehidupan Sally dan Doni yang awalnya sangat membara menjadi di ujung tanduk setelah Sally mengalami keguguran serta kehadiran orang ketiga yang mengancam kehancuran rumah tangga mereka. Bebas Bercinta adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 1995 dan film ini dibintangi oleh Inneke Koesherawati, Ibra Asari, dan Malvin Saenya. Nafsu X adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 1996. Film ini juga merupakan bagian dari tren film-film erotis yang populer di Indonesia pada era 90-an, yang seringkali menampilkan tema-tema sensual dan adegan-adegan dewasa. Film ini dibintangi oleh Renaldi, Louis Palbo, dan Phoebe Lawrence. Film berdurasi 80 menit ini tak kalah menampilkan adegan panas. Ceritanya tentang Tony dan Ronggur, dua orang pemilik bengkel mobil yang bersaing satu sama lain. Dari judulnya saja kita bisa tahu apa yang benar-benar ingin ditonjolkan dari film ini. Ranjing yang Ternoda adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 1993. Film ini bercerita tentang cinta, ambisi, dan perselingkuhan, di mana melibatkan Doni yang merupakan seorang akuntan yang sudah mempunyai istri, tapi berselingkuh dengan stafnya sendiri saat istrinya sedang sekolah ke luar negeri. Masalah bertambah pelik bagi Doni saat perusahaan ia dan istrinya bangkrut. Film ini menampilkan aktor dan aktris ternama termasuk Diki Wahyudi, Giti Sriwita, Inneke Koesherawati, dan Indah Jayani. Film Ranjang Ternoda ini mencerminkan tren sinema Indonesia saat itu, di mana banyak film mengusung judul dan tema eksplisit untuk menarik perhatian penonton di tengah lesunya industri perfilman nasional. Bisikan Nafsu adalah film horor supranatural Indonesia yang dirilis pada tahun 1996. Film ini menampilkan Ibra Asari, Windy Sindiana, dan Phoebe Lawrence sebagai pemeran utama. Cerita berpusat pada pasangan muda yang sedang berbulan madu di sebuah villa. Di sana mereka mengalami kejadian aneh dengan kemunculan sosok misterius yang tampak seperti manusia biasa namun berasal dari dunia lain. Film Bisikan Nafsu menggabungkan elemen horor dengan nuansa erotis. Film ini mengeksplorasi tema cinta terlarang, karma, dan balas dendam dari dunia lain, dengan latar suasana mistis yang menegangkan. Nah, sahabat Jadulas, itu dia ketujuh film Indonesia yang dirilis pada tahun 90-an. Film-film tersebut tidak hanya menampilkan adegan dewasa saja, namun juga menampilkan poster dan judul yang dinilai terlalu erotis. Kalau ada data yang terlewat dan data yang kurang tepat, jangan lupa ketik di kolom komentar ya. Semoga Anda terhibur dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.